Nah, saudara, bagaimana menjamin pelaksanaan pemungutan suara agar aman di TPS-TPS dari potensi, terutama potensi penularan COVID-19? Sudah bergabung secara daring anggota Bawaslu Republik Indonesia, Fritz Edward Siregar, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Hoirunisa Nur Agustiati atau biasa dipanggil Mbak Ninis, dan juga ada Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Mas Hermawan Saputra. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Bayu. Selamat pagi. Terima kasih semua waktunya. Bang Frits dan teman-teman di Bawaslu dan juga KPU sehat semua ya, mudah-mudahan. H-1, Bang Frits. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar besok. Tapi hari ini saya membacanya juga di Harian Kompas. Bawaslu masih menemukan per kemarin, artinya kemudian diturunkan dalam artikel hari ini, masih ada 1.023 TPS yang petugas TPS-nya atau KPPS-nya ini terjangkit COVID-19. Kemudian ada 1.420 TPS yang penempatannya tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Ada di tempat sempit atau ditaruh di dalam ruangan padahal harus di tempat terbuka. Ini bagaimana kemudian pemantauan Bawaslu? Apakah sudah diperbaiki? Apakah selesai besok penyelesaian masalah ini, Bang Frits? Ya, baik Mas, terima kasih. Jadi di dalam rangka untuk menyambut ataupun dalam mempersiapkan untuk pelaksanaan pilkada besok, Bawaslu itu melakukan indeks kerawanan dengan melihat kepada 21.250 TPS yang ada di hampir 33 provinsi kecuali dari Provinsi Papua. Ya. Kemudian kita melakukan pemetaan mana yang TPS yang berpotensi tidak memiliki internet, mana TPS yang memiliki persoalan dalam yang kemungkinan akan memiliki persoalan dalam logistik, dan juga tadi Mas Bayu juga sampaikan ada beberapa KPS yang reaktif di dalam pada saat rapid test. Jadi itu rekomendasi tersebut sudah kami sampaikan kepada KPU sebagai early warning untuk kita bahwa memang ada beberapa titik yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Bahkan pada saat tadi malam saat kami RDP terakhir dengan Komisi 2, salah satu persoalan yang juga ditekankan adalah bagaimana untuk persoalan logistik dapat tiba tepat pada waktunya. Jadi kami juga sudah menyampaikan kepada KPU terkait dengan KPPS yang positif atau ada juga KPPS yang tidak mau dilakukan rapid test begitu ya. ada. Kemudian apa yang langkah yang harus kita lakukan? Ini kan tugas kita bersama-sama, Mas. Jadi ada kerawanan yang kami temukan, kami komunikasikan dengan KPU apa yang bisa kita lakukan dan apakah harus dilakukan segera dilakukan pergantian atau dilakukan pendekatan sehingga mereka mau melakukan proses COVID, karena menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan COVID-19 di TPS adalah tugas kita bersama. Dan kita perlu memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa masyarakat aman untuk datang ke TPS. Ya, terima kasih untuk keterbukaan Bawaslu menyatakan ini dan situasinya. Nanti saya akan kembali lagi bagaimana kemudian tanggapan KPU. Mbak Ninis, jadi aman nih nggak besok nih kemudian dengan segala permasalahan begitu, saya nanti juga akan perjelas atau juga perlu mengetahui sebenarnya ini sudah bisa teratasi semua? Atau saya mau bilang, apa iya ini bisa selesai ya besok TPS ini besok aman semua kah di seluruh Indonesia dari sisi protokol kesehatannya? Perludem melihatnya seperti apa, Mbak Ninis? Ya, kalau melihat beberapa berita belakangan ya, di Harian Kompas kan sempat juga pernah diangkat misalnya soal logistik khususnya APD yang pengadaannya agak bermasalah. Betul. Itu kan sebetulnya Bawaslu juga sudah memberikan statement soal itu. APD untuk di TPS itu kan sebetulnya wajib ada ya, itu bukan pelengkap gitu ya, karena itulah orang wajib, mau datang ke TPS. Itulah orang mau datang ke TPS kalau dijamin gitu nanti di sana protokol kesehatannya diterapkan gitu. Jadi permasalahan logistik ini memang harus datangnya tepat waktu dan jumlahnya cukup. Itu sebetulnya kalau dari sisi keamanan besok ya di TPS, karena pasti masyarakat tadi jaminan orang mau hadir kan kalau ada jaminan kesehatannya, itu salah satu hal yang perlu menjadi perhatiannya KPU ya, khususnya karena
kan mereka yang melakukan pengadaan gitu ya, distribusi ke TPS-TPS. Nah, mungkin Bawaslu ada update terakhir gitu, bagaimana sekarang statusnya. Lalu kemudian masalah yang biasanya muncul rutin ya ketika pilkada, misalnya ketika sampai hari ini pemilih belum mendapatkan C pemberitahuan gitu ya, Ya, pilkadanya seharusnya besok, atau misalnya hal-hal lain yang sebetulnya teknis, tapi mungkin kalau teknis itu tidak disampaikan secara gamblang, masyarakat juga bingung. Misalnya di TPS itu kan nanti kita ada jadwalnya ya, misalnya saya dijadwalkan hadir pukul betul. 9 sampai 10. Nah, kalau misalnya saya tidak bisa, saya bisanya pagi gitu, apakah saya kehilangan hak pilihnya? Nah, ini kan juga harus disampaikan ke publik gitu ya, hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai karena publik nggak tahu, jadi, oh saya kayaknya nggak diterima nih kalau datang pagi gitu, sehingga mereka nggak ke Ya, TPS. Jadi sebetulnya kalau menjelang hari H, hal-hal seperti itu yang perlu masif disampaikan ke publik, Mas Bayu. hmm. Selain juga tadi ya soal kepastian APD itu ada di TPS. Ya, di mana Mbak Ninis kita masyarakat yang wilayahnya akan melakukan pilkada serentak bisa mengetahui update terkini mengenai hal ini? Atau mereka bertanya langsung kepada TPS-TPS di sekitar mereka atau seperti apa? Ya, sebetulnya kan harusnya H-1 ini TPS sudah dibentuk ya, sudah Ya, dibangun gitu ya, di sekitar wilayah kita. Nah, kita bisa cek sebetulnya apakah hmm. logistik-logistik itu sudah tiba gitu, misalnya kotak suara, yang lain gitu ya, surat suara, tinta, Ya, bilik, termasuk juga kelengkapan tadi, termometer, sarung tangan, tempat, kan nanti harus ada tempat cuci tangan juga gitu, apakah itu hmm. sudah tersedia. Masyarakat sudah mengecek, karena seharusnya hari ini TPS itu sudah terbentuk. Sudah bahkan kalau bisa sudah simulasi Ya, walaupun kecil begitu ya di betul. masing-masing wilayah. Baik, Mas Hermawan, tanpa bermaksud untuk memprovokasi masyarakat untuk tidak datang ke TPS, bukan itu maksud saya. Tetapi kalau saya membayangkan Mas Hermawan ya, Mbak Ninis dan juga Bang Frits, saya mau datang nih ke TPS, tapi saya melihat dari jauh begitu. Eh, ini tampaknya kok ada yang nggak pakai APD atau apa segala macam berkaitan dengan para petugasnya. Saya mengurungkan untuk datang. Nah, hal semacam ini akankah lebih baik atau atas nama demokrasi kita tetap hadir ke sana? Kalau perlu kita yang mengamankan diri pakai tangan panjang, sarung tangan bawalah dari rumah. Takut di TPS tidak ada, membawa alat tulis atau bolpen sendiri seperti yang sudah disampaikan. Hal itu aman atau tidak? Atau bagaimana masyarakat harus bersikap, Mas Hermawan? Iya, Mas Bayu, itu yang dipertanyakan ini berkaitan dengan sisi sosiologis ya, artinya Iya, bagaimana iya. masyarakat bersikap. Tetapi sebelum itu, saya ingin masuk ke aspek filosofis, bahwa pemilu kada ini bagian dari hak masyarakat yang dijamin oleh konstitusi. Kesehatan juga hak asasi warga negara atau masyarakat yang dijamin oleh konstitusi. Setuju. Dua-duanya ini adalah unsur pemenuhan hak. Persoalannya hak mana yang akan menjadi prioritas, mana yang seolah-olah terkorbankan atau sebaliknya. Kalau di bidang kesehatan berkaitan dengan hak atas hidup sehat dan pelayanan kesehatan itu termaktub di dalam UUD 1945 pasal 28 poin H ayat 1 tuh Mas. Nah, demokrasi juga ada pengaturan hak ini. Nah, sekarang mata dunia melihat Indonesia karena pilkada berkaitan dengan pesta demokrasi dan pandemi global adalah penyakit dunia saat ini yang melanda di berbagai negara. Oleh karena itu semua mata, kamera, dan lain-lain menyorot Indonesia mulai hari ini. Karena hari ini juga masa persiapan. Jangan lupa di sini ada Mas Pris, ada Mbak Nisa, yang kejadian pemilu kada ini tidak bisa hanya kita lihat esok hari pada puncaknya. Tetapi hari ini persiapan di mana TPS disiapkan, barang disuplai, orang-orang bergerak, panitia berkerumun. Tadi Mas Pris sudah menyampaikan betapa panitia dan penyelenggara pun sudah ribuan orang yang potensi terpapar karena ada indikasi dari hasil rapid. Nah, oleh karena itu juga manajemen persiapan TPS, baik tata orangnya, tata barangnya, tata ruang, harusnya udah mulai diawasi sejak hari ini. Karena TPS, kursi-kursi disiapkan semua alur. Pertanyaannya, apakah panitia itu bersih dari kemungkinan karier atau pembawa virus? Kalau semua panitia itu kemungkinan ada yang terpapar, kemudian dropletnya menempel, boleh jadi besok juga beresiko. Jadi pengawasan ini pun dimulai hari ini, nah bukan besok. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Mas Bayu, besok hari
tentu saja masyarakat dan warga kita ini sangat berbeda resikonya karena berbeda kondisinya. Ada orang-orang lanjut usia, saya yakin jumlahnya jutaan. Ada orang-orang dengan penyakit komorbid, saya yakin jutaan. Ada orang-orang dengan resiko khusus, ibu-ibu hamil, menyusui, saya yakin jumlahnya jutaan. Ada orang-orang cacat. Nah, saya yakin juga jumlahnya jutaan. Toh yang total secara kumulatif kita ratusan juta orang yang punya hak pilih di dalam pemilu kada kita ini. Ya. Nah, maka itu pertanyaannya yang tadi, orang-orang yang memiliki situasi khusus seperti ini, dia usia lanjut, punya komorbid, punya situasi khusus, punya kecacatan tertentu, maka memerlukan spesifik ada spesifik need atau kebutuhan khusus dan seharusnya disediakan atau pendampingan khusus. Ya. Nah, siapa yang mengawal mereka? Inilah yang harus menjadi pertanyaan. Misal ya, kalau ada orang tua yang merasa dia sangat sulit untuk mobilitas, tapi dia ingin sekali memenuhi haknya. Adakah panitia yang dengan memperhatikan keamanan, menggunakan APD dan lain-lain, bisa mendampingi orang-orang seperti ini juga agar terhindar dari kerumunan, agar terhindar dari resiko paparan. Nah, hal-hal sesederhana ini, apakah tersedia? Nah, inilah tantangan besar. Saya yakin tentu Mas Pris dan Mbak Nisa akan bisa memberikan tanggapan atas hal ini. Tetapi saya melihat dari resiko kesehatan memang pilkada ini luar biasa. Karena sifatnya pesta, maka orang-orang yang hadir itu ada dari kelompok penjaga atau linmas atau pengamanan, ada yang dari tim sukses kandidat, ada dari media yang meliput dan lain-lain, bahkan ada orang-orang dari sekitar itu sendiri, masyarakat yang hanya ingin melihat, maka potensi keramaiannya ada, potensi kerumunannya ada. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan, apakah Bawaslu wilayahnya di sini? Tentu kalau KPUD itu wilayahnya di dalam TPS. Apakah Kamtibmas di sini? Nah, inilah yang saya pikir di dalam kajian kebijakan kita memang harus diurai. Ya, makanya di beberapa terima kasih Mas Herman. Makanya di beberapa negara yang kemudian tetap melakukan pemilu, Amerika, Korea Selatan, di situasi pandemi, mereka kemudian membuatkan pilihan salah satunya dengan mencoblos melalui pos begitu. Bahkan Amerika sempat terhambat penghitungan suaranya karena begitu banyak yang mengirimkan lewat pos. Nah, semacam ini yang belum ada di pilkada serentak kita besok. Nah, Bang Frits, boleh nggak kepada kita, begitu kepada publik, terutama kepada masyarakat yang besok wilayahnya melakukan pemilihan kepala daerah secara serentak, kira-kira dengan masih begitu banyaknya permasalahan, semua yang disampaikan oleh Bawaslu di media begitu, termasuk hari ini, itu saya merasa besok belum bisa terselesaikan dengan baik begitu. Nah, apakah kemudian ini akan disampaikan kepada masyarakat sedemikian rupa sehingga kemudian ada cara-cara lain seperti tadi Mas Hermawan katakan, orang bisa tetap menyampaikan hak pilihnya tanpa kemudian membahayakan keselamatan, dalam hal ini kesehatan karena masih pandemi COVID-19. Bang Frits, bagaimana ini dengan KPU kemudian solusi-solusinya dengan masih ada permasalahan soal kesehatan ini, Bang Frits? Ya, baik Mas. Kalau bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rosa pada saat kita sebelum memulai, bahwa pelaksanaan dari pilkada ini kan menjadi tanggung jawab kita bersama. Saat kemarin kami RDP di Komisi 2 tadi malam, kita kembali dijelaskan bahwa pilkada ini adalah merupakan tugas kita bersama. Oleh karena itu, nanti kemudian kita akan berdiskusi siapa yang bertanggung jawab di dalam TPS, kemudian siapa yang bertanggung jawab di luar TPS. Bagaimana kalau di dalam TPS-nya tetap dijaga protokol kesehatan ya, tapi di luar TPS tidak ada yang menjaga protokol kesehatan. Siapa yang bertanggung jawab? Kemudian kita melihat bahwa besok pada hari pemungutan suara, kalau kita melihat dengan kesepakatan yang ada, maka akan ada pihak kepolisian, akan ada pihak Linmas, ada pihak dari Satpol PP, ada pihak dari para penggiat yang menjadi pemantau. Telah dilakukan himbauan bahwa kita bersama-sama saling untuk menjaga protokol kesehatan. Jadi kalau kita melihat diskusinya, bagaimana dengan di luar daripada TPS, maka itu adalah tugas kita bersama dan kami mengajak masyarakat untuk patuh pada saat mengantri, pada saat sebelum masuk ke TPS, dan juga bisa menerima pada saat ada petugas-petugas yang berada di luar TPS untuk
bisa mengatur bagaimana jalur flow daripada pemilih untuk masuk ke TPS. Dan yang kedua, apa yang Bawaslu lakukan di dalam untuk membuat indeks kerawanan, dalam untuk memberikan saran kepada KPU dan kepada masyarakat bahwa iya, ada beberapa TPS yang masih belum sesuai dengan yang kita inginkan. Ada standar yang belum kita penuhi. Dan standar-standar itu kami sebagai pengawas pemilu sudah kami sampaikan kepada KPU untuk memberikan saran dan perbaikan. Saran dan perbaikan itulah sebagai tanggung jawab kami kepada masyarakat untuk membuat masyarakat semakin mengerti bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara. Jadi tidak untuk bermaksud untuk mengatakan ini salah dan ini kurang, tapi ini untuk bermaksud ini adalah tugas kita bersama sebagai penyelenggara, Mas. Oke, baik. Saya setuju dengan ini semua, tidak dengan maksud apapun, tetapi apakah kemudian masyarakat yang datang besok kemudian dengan segala kekurangan yang masih terjadi, bisa saja di TPS-TPS yang ada, nah dari sisi protokol kesehatannya, apakah kemudian situasi-situasi ini masih bisa masyarakat merasa mengamankan dirinya sendiri? Mbak Ninis, Mas Hermawan, dan Mbak Fris nanti akan menjawabnya. Kami jeda dulu sebentar.